Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku sekalian, pagi hari ini kita bertemu kembali. Untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang apa-apa saja hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang CPNS atau calon pegawai negeri sipil, ya, para peserta seleksi ya CPNS tahun ini. Hal-hal yang diperhatikan ketika wawancara atau interview, meskipun dia sudah mempersiapkan secara matang kemampuan, konsep, hal-hal pengetahuan, wawasan, keterampilan, tetapi dia juga harus bisa mengetahui ya bagaimana sikap, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika dia melakukan wawancara. Nah, hari ini kita bisa berbagi pengalaman ya tentang pengalaman saya ketika tahun lalu ketika mengikuti interview di tes SKB CPNS tahun 2018. Nah, alhamdulillah ketika itu dengan pengetahuan, wawasan dan juga berbagi pengalaman, bertanya-tanya jawab dengan para senior-senior yang terdahulu, mencari informasi di YouTube, Twitter dan segalanya, Facebook tentang trik-trik bagaimana untuk bisa menjawab pertanyaan dari penguji atau orang-orang yang memberikan pertanyaan atau pewawancara agar kita bisa menjawab dengan benar, kemudian juga kita bisa melakukan sikap tubuh kita yang tepat ya, kemudian juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pewawancara. Nah, agar tidak salah langkah dan tidak salah-salah yang lain, maka kita harus perhatikan hal-hal berikut ini agar teman-teman sekalian ya bisa mengikuti SKB dengan mudah ya, dengan lancar dan juga tentu dengan hasil yang maksimal atau hasil yang terbaik. Oke, teman-teman sekalian, para pejuang CPNS tahun ini. Nah, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan untuk bisa mengikuti wawancara dengan hasil yang baik. Oke, yang pertama adalah teman-teman harus mempersiapkan yang pertama dari segi busana yang rapi, ya, bersih, ya, dan juga laki-laki seharusnya harum, ya. Mengapa harum ini juga penting? Karena jangan sampai kita masuk ke ruang wawancara dalam kondisi yang bau badan ya atau BB. Itu tentunya tidak membuat ya suasana harmonis ya atau tidak nyaman. Wawancara pun akan berjarak mungkin dari kita karena kita sudah sering ya, apalagi bagi sudah sering ini ya berkeringat begitu. Apalagi bagi pewawancara yang mungkin agak sensi dengan bau badan seseorang ya, ini hati-hati sekali bagi teman-teman yang terutama sudah mungkin ya sudah punya tipe sendiri sering berkeringat, maka siapkan deodoran atau mungkin ya semacamnya agar bisa mengurangi jumlah keringat dan juga mengurangi bau gitu ya, bau badan. Satu, yang kedua, pakaian kita menggunakan pakaian yang bersih dan rapi, tidak harus baru atau mahal, tapi pakaian yang bersih dan rapi agar bagaimana ya, casing itu perlu ya, meskipun juga perlu di dalam, casing juga perlu di luar. Mengapa? Tampilan seseorang itu ya, apakah itu memakai dasi, apakah itu dia memakai ya baju hitam, baju putih dan celana hitam yang rapi, dimasukkan pakai ikat pinggang dan sebagainya ya, pakai pita begitu misalkan. Jadi itu merupakan salah satu hal yang membuat daya tarik bagi pewawancara untuk bisa betah dengan kita, menanya kita gitu ya, bertanya jawab dengan kita. Nah, itu merupakan hal yang perlu diperhatikan ya. Saya ulangi dulu. Yang pertama tadi dari segi aura kita ya, aroma kita, parfum kita mungkin barangkali bagi yang laki-laki paling utama. Kemudian usahakan juga memakai baju yang ya, rapi dan bersih. Baik, berikutnya adalah hal yang diperhatikan adalah bawaan kita, ya, wajah kita itu harus selalu smile ya. Selalu usahakan senyum, jangan nampakkan kita itu merasa banyak masalah, banyak beban, banyak pikiran ya, meskipun banyak ya something trouble about ya our life, hidup kita, banyak masalah di hidup kita, tapi jangan bawakan ke sesi wawancara. Usahakan teman-teman sekalian merasakan enjoy, merasakan sesuatu ketenangan ya, sesuatu yang fokus, yang tidak ada bercabang-cabang pikirannya, karena itu akan dinilai dari segi jawaban teman-teman yang itu tidak mengambang ya. Pasti jawaban kita adalah jawaban yang fokus pada salah satu pertanyaan yang diberikan oleh para pewawancara. Oke, berikutnya adalah hal yang perlu diperhatikan dari kita sendiri adalah selain kerapian ya, kemudian kebersihan, juga smile ya, pasti senyum, tunjukkan bahwa kita itu memang orang yang tidak tinggi hati atau tidak sombong. Biasanya orang yang semakin tinggi, semakin merunduk, semakin banyak ilmunya, dia akan semakin merendah diri, rendah hati begitu, bukan rendah diri ya, rendah hati. Meskipun kita orang yang sudah tahu, sudah paham tentang sesuatu hal ya yang dia akan diujikan, maka
kita sebagai orang yang diwawancarai harus merasa tidak lebih hebat dari orang itu. Maksudnya begini, maksudnya jangan sampai kita merasa oh saya sudah tahu itu ya, saya sudah tahu ini, tentu saja sudah tahu ya, paling tidak sampaikan dengan bahasa kita menjawab apa adanya sesuai dengan apa yang ditanyakannya. Oke, misalkan dia menjawab tentang sebutkan 4 kompetensi guru, ya, jawab apa adanya, misalkan kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik. Sampaikan penjabarannya secara konsep yang sudah kita kuasai. Jangan sempat ada oh tentu saya sudah tahu Pak, atau oh tentu saya sudah menguasai ya. Artinya jawaban-jawaban yang sifatnya itu ya meninggi daripada penguji, jangan sampai ada ya. Usahakan menggunakan jawaban-jawaban yang itu ramah didengar ya, ramah untuk didengarkan oleh para penguji, dan penguji pun juga nyaman mendengar jawaban kita. Pastikan jawaban kita itulah jawaban yang bisa dimengerti, yang mudah dimengerti oleh penguji, sehingga penguji pun cukup bertanya sekali ya, tidak berulang atau 2 atau 3 kali ya. Baik, kemudian hal yang diperhatikan adalah jarak kita dengan pewawancara. Ya, banyak orang-orang yang mengikuti SKB itu banyak yang tidak memperhatikan ini. Misalkan jarak dia dengan pewawancara itu terlalu dekat, misalkan setengah meter atau mungkin antara itulah ya. Ternyata itu sangat berdampak. Mengapa? Biasanya seseorang itu kalau bicara paling tidak ada satu atau beberapa air ludah itu yang keluar, biasanya begitu. Jangan sampai kita nanti tertawa atau mungkin tak sengaja untuk berbicara suatu, keluar air ludah kita itu menciprat ke tangan pewawancara atau ke meja gitu ya, atau bahkan mungkin ke wajahnya gitu ya. Jadi harap perhatikan jarak antara kita dengan pewawancara, sehingga kalaupun nanti tidak sengaja kita keluar air ludah kita terpercik gitu ya, karena namanya seorang kita nggak tahu ya, air ludah dalam mulut kita itu kita nggak tahu kapan dia keluarnya gitu ya. Jadi untuk menjaga itu usahakan jarak kita dengan pewawancara itu 1 meter paling tidak ya, minimal suara kita masih terdengar jelas, dan juga jarak kita pun juga tidak terlalu jauh, tidak pula terlalu dekat, artinya pas ya, antara 1 sampai 1,5 meter, itu lebih kurang. Itu untuk menjaga ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi ya, seperti mencerat ya, terperciknya ya air ludah kita itu mungkin keluar daerah kita ini ya. Mungkin sering ya kita lihat ya, seseorang berbicara kemudian keluar air ludahnya, percikannya gitu ya, bukan disengaja tapi percikannya keluar, itu mungkin sudah kita lihat. Untuk menjaga itulah gunanya kita menjaga jarak ya, social distancing. Oke. Hal-hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah waktu kita untuk menjawab itu, usahakan waktu menjawab kita itu lugas ya, dan juga hemat waktu. Jangan menjawab dengan jawaban yang penuh deskriptif atau penuh dengan gambaran-gambaran yang panjang sekali. Ya cukup sedikit saja ya, padat dan tepat ya. Jadi tidak perlu berpanjang lebar. Ya cukup, meskipun kita sudah tahu, sudah paham sekalipun, cukup jawab dengan jawaban yang sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh pewawancara. Oke, berikutnya adalah hal yang perlu diperhatikan oleh orang-orang yang mengikuti SKB. Selain itu, dia juga harus memperhatikan bagaimana si pewawancara tadi. Jika si pewawancara sudah mulai sibuk dengan kita juga harus mengambil perhatiannya. Bagaimana caranya? Misalkan dia berhadapan dengan laptop. Biasanya pewawancara itu dalam tes SKB itu mereka memiliki pertanyaan yang sudah diprogramkan ya di laptop mereka atau di komputer mereka, sehingga mereka akan melihat komputer dulu dan kita melihat dan kita mendengarkan gitu. Jadi meskipun pewawancara melihat ke komputer mereka atau laptop mereka, kita tetap melihat ke wajah pewawancara. Jangan pula kita melihat ke komputernya atau mengintip, jangan sampai ya. Jadi hal-hal ini yang perlu diperhatikan, karena seolah-olah kita kesannya ingin mau tahu atau kita tidak bisa ditanya langsung. Kita harus juga melihat, tidak dicukup kita melihat orang yang mewawancara kita ya, atau pewawancara. Jangan sempat kita mengintip atau melihat laptop dia, atau mungkin bahkan melihat handphonenya gitu ya, karena itu privasi dia ya. Sesuatu yang privasi itu pastinya tidak boleh diketahui oleh orang lain ya. Diusahakan kita cukup fokus ke pewawancara, tatap matanya, dan jangan melihat ke arah yang lain, apalagi ke arah laptop atau handphonenya, karena itu sifatnya rahasia. Oke, berikutnya sesuatu yang harus diperhatikan oleh orang peserta SKB CPNS tahun ini adalah yang berikutnya adalah yang terakhir ketika closing, yaitu sampaikan ya terima kasih ya, mohon maaf jika ada kesalahan, sampaikan saja, dan juga sampaikan juga terima kasih atau mungkin sesuatu hal yang sifatnya itu kita tuh merasakan memberikan ungkapan
ya berterima kasih lah begitu ya kepada wawancara sudah senang gitu ya, saya senang sekali bertemu dengan bapak gitu ya, atau mungkin terima kasih pak sudah saya sudah diwawancarai dan pamit untuk undur diri atau pulang lagi atau keluar ruangan. Itu adab-adabnya, jadi perhatikan adab kita ketika tadi memulai ya, pastikan dengan salam, kemudian salam ya, jika memang dia salam kita salami, kemudian ketika ditanya kabar sampaikan saja kabar kita, kemudian juga setelah selesai kita sampaikan juga sampaikan tadi ya tentang terima kasih ya, mohon maaf jika ada kesalahan, dan juga minta izin untuk keluar ruangan. Itulah adab-adab yang diperhatikan. Dengan adab itu para penguji atau pewawancara itu sudah tahu hatinya, wah orang ini sopan sekali, orang ini santun sekali, orang ini memang dia ya cocok lah sebagai orang-orang yang menjadi PNS di tahun ini gitu ya. Oke teman-teman sekalian, semoga bermanfaat untuk hari ini. Semoga teman-teman sekalian bisa mengikuti ujian wawancara dengan baik dan juga tidak ada halangan, semua lancar, semua berhasil dengan nilai-nilai yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan semoga berhasil, sukses untuk tahun ini. Salam Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.